Biasanya kalau kita pergi ke mall, kita pasti cuma datang, beli ini itu, habis itu pulang kan? Tapi lo sadar nggak? Sebenarnya nggak semua yang datang ke mall itu bisa pulang. Bahkan ada yang tinggal di sana karena terpaksa sampai selamanya. Kejadian yang mau gue ceritain ini terjadi di mall di daerah Bogor. Bogor, oke. Dulu ada satu mall di Bogor yang gue nggak bisa sebutin tuh namanya apa ya. Yang jelas mall ini dibangun di tahun 1980-an, tapi umur mall ini nggak panjang. Karena di tahun 1996-an terjadi kebakaran di mall ini. Kebakaran ini ngabisin bagian depan mall, sampai pada akhirnya after kebakaran mall ini tuh udah nggak beroperasi lagi, Nat. Sampai sekarang udah nggak ada. Nah, Nat, gak lama setelah kebakaran itu, beberapa tahun kemudian mall ini ganti kepemilikan dan akhirnya dibangun lagi jadi mall kedua di tahun 2000 Oke. dengan nama tetap yang nggak bisa gue sebutin apa. Oke. Berarti sekarang udah nggak beroperasi, Muy? Nah, enggak, mall yang tadi dibangun tahun 2000 ini cuma bertahan beberapa tahun karena mall di pengunjung. Oh. Sampai pada akhirnya lama-lama mall ini bangkrut dan terbengkalai gitu aja. I see. Oke, Ditinggal oke, sama oke. pemiliknya, ditinggal sama yang punya store gitu. Oke, oke, oke. Nah, waktu itu pas mall ini udah bangkrut dan ditinggal gitu aja, berarti mall ini udah kosong dong, sepi dong. Mm-mm. Di tahun 2013-an ada kejadian mistis yang menimpa seorang cowok di bekas bangunan mall tersebut. Ada seorang cowok yang kita sebut aja namanya Bobby ya. Oke, Bobby. Nah, Bobby ini ikut kayak komunitas parkour gitu, Nah, Oke. nah Bobby ini sama teman-temannya latihan parkour lah di bagian dalam mall yang udah terbengkalai ini. Ya karena kosong, terus bisa loncat-loncat lah di situ ya. Iya, oke, benar. oke, oke, oke. Nah, kenapa mereka milih latihan di dalam mall ini? Bener kata lo, karena masih banyak spot-spot yang ditinggalin, tapi bangunannya itu masih utuh. Barang-barangnya juga masih banyak dalam mall itu. Nah, salah satunya bagian mall dipakai sama Bobby dan teman-teman buat latihan parkour ini di bagian food court. Oke. Itu berarti bagian atasnya. Bagian atas, di lantai 5. Heeh. Nah, si Bobby ini main lah, lompat-lompat di atas meja food court, dari meja satu ke meja lain kan. Nah, lu bayangin tuh, di mall yang kayak udah sepi gitu, nggak terawat, tapi masih banyak perabotan yang ditinggalin di sana. Mereka main di sana tuh sekitar jam 4-an sore. Nah, Bobby ini main berlima sama teman-temannya. Tapi pas Bobby sama teman-temannya nyampe di mall itu, Bobby tuh ngide buat nyuruh teman-temannya tuh mencar mainnya, Nat. Jadi sendiri-sendiri. Iya, sendiri-sendiri. Kata Bobby biar mainnya puas. Jadi ada tuh satu temennya main di bagian barat, satu main di tengah mall, satu bagian timur gitulah. Pokoknya berlima tuh mencar semua. Tapi masih di food court itu enggak? Enggak, ada yang turun ke bawah. Pokoknya tuh mencar, bener-bener mencar banget gitu ya. Oke, oke, oke. Nah, pas sore tuh matahari juga masih terang banget, Nat. Nah, atap mallnya ini terbuat dari kaca. Nah, jadi sinar matahari tuh masih bisa masuk ke dalam mall. Kebayang nggak? Iya. Iya. Nah, jadi terangnya mall ini karena ada sinar matahari itu. Iya. Tapi lampu udah nggak ada sama sekali. Nah, pas si Bobby tuh lagi lompat dari satu meja ke meja lain, ternyata tuh Bobby salfok sama satu hal. Kalau misalnya matahari, ya berarti bayangan Bobby ada dong di belakangnya Bobby kan. Iya. Nah, makin lama pas Bobby perhatiin tuh bayangannya tuh bukan ngikut ke arahnya Bobby, Nat. Tapi pergi. Tapi malah ngejauh dari badannya Bobby. Gitu loh. Nah, terus bayangan itu tuh bener-bener kayak diem aja gitu loh, ninggalin badannya Bobby, terus udah diem aja di lantai. Oh, jadi walaupun Bobby gerak, bayangannya ketinggalan di belakang. Ketinggalan di belakang. Wow. Dan ternyata benar. Dia lihat ada satu bayangan, Nat, gede banget di lantai. Dan bayangan itu bener, Nat, bukan bayangan Bobby. Oh, shit. Gitu loh. Lama-lama pas Bobby merhatiin, bayangan itu bener-bener langsung tiba-tiba gerak sendiri. Dari lantai bayangan itu gerak sendiri ke arah tembok. Dan tiba-tiba bayangan itu gerak cepet banget ya, seret. Gitu loh. Itu tuh gimana? Gak ngilang dari lantai ke tembok, gerak sendiri, Oh. Nah, di situ tuh Bobby langsung bener-bener nggak bisa ngapa-ngapain. Dia cuman diem doang nge-freeze karena dia kaget banget. Ada bayangan itu tiba-tiba gerak sendiri gitu. Tapi lo tahu nggak apa yang bikin Bobby makin ketakutan lagi? Apa? Pas bayangan itu gerak sendiri, gerak cepet banget ke arah tembok, bayangan itu tiba-tiba keluar dan Bobby bisa ngeliat dengan jelas banget. Dari bayangan yang keluar itu ada sosok anak kecil, tangannya patah, tongkrak belakangnya tuh hancur, dan anak itu tiba-tiba lari ke arah tengah mall, terus dia terjun gitu aja, Oh, shit. Kayak bunuh diri gitu. kayak bunuh diri, Nat. Nah, posisinya si Bobby ini lagi di lantai 5 kan. Berarti anak kecil ini dari lantai 5
Jatuh terjun ke bawah. Heeh. Dia langsung ninggalin spotnya, dia langsung lari nyamperin salah satu temennya yang lagi asik parkuran sendiri. Dan Bobby tuh langsung buru-buru ngajakin salah satu dari temennya itu buat cabut dari mall itu. Ditanyalah sama temennya, kenapa emang gitu. Tapi tuh Bobby nggak mau ceritain karena Bobby shock banget akan kejadian tadi. Dan by the way juga karena Bobby itu baru pertama kali ngalamin kejadian mistis. Oh, oke. Nah dia tuh ada rasa nyesel juga lah ngajakin dan ngide buat ngajak teman-temannya mencar. Harusnya barengan aja di tempat Iya. yang sepi kayak gitu kan. Iya. Nah mereka kesana motoran Bi, Nat. Dan mereka itu parkir di parkiran atas yang bentukannya tuh kayak parkiran spiral gitu turun ke bawah. Jadi Kebayang lu nggak? kalau turun ke bawah muter-muter gitu ya? Iya benar. Benar-benar. Nah mereka dari dalam mall itu ke parkiran langsung tuh motoran semua. Kan tadi gue bilang berlima kan. Nah 5-5-nya nih bawa motor. Jadi satu-satu bawa motor sendiri-sendiri. Oke. Dan mereka ini parkir di lantai 4, di gedung lantai 4. Pas mereka lagi nyetir keluar parkiran buat turun ke bawah, tiba-tiba 5-5-nya nih denger kalau misalnya ada suara denyitan mobil tuh kenceng banget di dalam parkiran itu. Kebayang gak lo kalau misalnya ada mobil lagi ngebut di parkiran terus kayak ngedrift gitu, suara ngepotnya kedengeran kan? Iya. Nah mereka berlima denger itu semua. Padahal di situ tuh mereka yakin dan sadar banget kalau misalnya kendaraan itu cuma mereka berlima doang, motor mereka berlima doang, Dan itu gedung kosong kan? dan itu gedung kosong. Iya, benar. Tiba-tiba mereka dengar ada suara kayak gitu. Heeh. Nah langsung tuh mereka langsung ngebut buru-buru buat turunin parkiran itu buat keluar lah dari gedung itu. Iya. Baru juga muterin satu lingkaran, lagi-lagi Bobby tuh ngeliat hal aneh Bi, Nat. Tiba-tiba Bobby ngeliat ada bayangan hitam berdiri di ujung parkiran dan bayangan itu tuh ngebelakangin mereka. Jadi Bobby tuh cuma bisa ngeliat punggungnya doang. Iya. Nah tapi pas Bobby ngeliat itu tuh cuma sekelibet doang, karena kan dia lagi fokus nyetir kan. Dan lagi ngebut juga. Dan kan? lagi ngebut juga kan. Nah tapi dia ngeh ada satu bayangan itu berdiri di ujung parkiran. Iya. Nah di situ posisinya Bobby tuh lagi nyetir paling depan. Ngeliat kayak gitu, tiba-tiba tuh Bobby langsung ngeremin motornya, langsung ngeberhentiin tuh motornya tuh. Nah teman-teman yang di belakang ya kaget dong. Mereka berempat tuh langsung nyalip motornya Bobby sambil teriak kayak, "Woi Bob, ngapain lu berhenti? Cepetan lo cabut!" gitu. Tapi karena Bobby penasaran ada sosok bayangan itu, jadi empat-empatnya temennya turun, Bobby masih stay di parkiran itu sendirian. Nah dengan keadaan Bobby itu lagi sendirian di parkiran, Bobby tuh langsung ngarahin lampu motornya ke arah bayangan hitam yang tadi dia lihat di ujung parkiran. Nah pas dia lagi nyorotin lampu motornya ke arah bayangan itu, tiba-tiba Bobby ngeliat bayangan itu tuh langsung terjun dari atas lantai 3 parkiran ke bawah. Oh shit. Terjun lagi. Terjun lagi Bi. Oh Nah, shit. di situ tuh bener-bener Bobby kaget banget atas apa yang dia lihat. Dia langsung tuh buru-buru ngebut buat keluar dari parkiran itu. Nah pas dia lagi nyetir ke bawah, Bobby tuh kayak mikir kalau misalnya dua kejadian yang dia lihat tuh ada hubungannya gitu loh. Karena posisinya dua sosok yang dia lihat itu sama-sama terjun ke bawah gitu kan. Nah tapi karena dia sejujurnya ketakutan juga, dia tuh jadi kayak nyoba ngelupain kejadian yang dia lihat. Terus dia langsung buru-buru fokus turun lah ke bawah parkiran itu. Oke. Nah pas keluar dari mall, Bobby tuh nyusulin teman-temannya di warung sebelah, karena ternyata teman-temannya tuh makan dulu di warung. Oke. Nah warung makannya ini persis banget di sebelah bagian samping mallnya. Jadi kalau misalnya lo lagi makan terus lo nengok ke samping, lo tuh bisa ngeliat dengan jelas banget bagian parkiran bentuknya spiral yang tadi gue bilang. Yang baru aja mereka lewatin. Iya yang baru aja Oke. mereka lewatin. Aha. Nah pas si Bobby ini udah nyampe warung makan, dia tuh iseng nengok lagi ke atas parkiran. Karena sejujurnya dia takut, tapi dia kepo sama yang tadi dilihat tuh dia lihat apa gitu loh. Nah dan lo tau nggak apa yang dia lihat pas dia lagi nengok ke atas parkiran itu? Apa? Tiba-tiba Bobby ngeliat di lantai 3 parkiran itu ada sosok cowok tinggi, gede banget, dan cowok ini tuh pakai jubah hitam. Oh. Kayak bayangan dia lihat di lantai 3 tadi. Iya. Pikiran tadi. Nah tapi bedanya sekarang dia bisa ngeliat dari depan. Gitu loh. Si Bobby tuh bisa ngeliat dari depan jelas banget kalau misalnya sosok cowok tinggi gede itu mukanya udah hancur banget, berdarah-darah, dan muka tuh udah kayak pecah nggak keruan gitu lebih. Bener-bener hancur banget. Karena yang tadi dia lihat di parkiran cuma dari belakang kan. Iya. Nah pas dia dari bawah, dari warung itu, dia bisa ngeliat jelas banget sosok depannya si cowok ini. Nah abis dia lihat sosok cowok ini, dia tuh langsung malingin mukanya. Terus dia langsung kayak nyoba nenangin dirinya gitu loh. Gak lama setelah itu, abis sudah nenangin diri, dia baru tuh jalan masuk ke gerai warungnya. Iya.
Pas lagi masuk ke warung itu tuh muka Bobby tuh pucat banget, Bi, Nat. Nah, ngelihat Bobby mukanya pucat, si abang-abang warungnya tuh nanya ke Bobby, "Mas, habis ngapain dari sana?" gitu. Bobby jawab, "Habis latihan parkur, Mas. Kenapa emang?" Gitu. Abangnya bilang kayak gini, "Maghrib-maghrib gini naik ke sana, Mas. Gak digangguin itu." Gitu. Oh. Nah, si Bobby ini sebenarnya kaget denger abang warung ngomong kayak gitu. Tapi dia nahan diri buat gak cerita gitu loh. Akhirnya si Bobby tuh cuma bilang kayak gini ke abangnya, "Hah, digangguin siapa, Bang? Emang ada apaan di sana?" gitu. Nah, si abang warung itu ceritalah kalau misalnya ternyata dulu pas jadi mall kedua yang di tahun 2000-an itu, ada kejadian mobil jatuh dari parkiran spiral itu, Bi, Nat. Jatuhnya itu di tepat di lantai 3. Oh, oke. Nah, terus abang warungnya bilang kayak gini lagi, "Nggak cuma itu doang, Mas. Sebenarnya ada kejadian lain di mall itu. Waktu pas mall pertama itu kebakaran dan nggak beroperasi lagi, ada anak kecil lagi main di sana. Nah, tiba-tiba anak kecil ini jatuh pas lagi main di lantai 5. Waduh. Di situ tuh mayat anak itu bener-bener nggak karuan lah, Mas. Sampai pada akhirnya orang-orang sini aja taunya gedung itu udah angker, Mas. Ngapain Mas main-main ke sana?" I see. Nah, dengar abang warung ngomong kayak gitu, si Bobby itu langsung narik kesimpulan, Bi, Nat. Ternyata bener, apa yang dilihat tadi itu bener-bener sebuah kronologi saat sosok-sosok itu tuh menghadapi kematiannya. Dua-duanya itu jatuh dari atas ke bawah, lompat kan. Iya. Nah, yang Bobby lihat ada 2 sosok, anak kecil dan cowok, sama-sama terjun kan. Nah, itu ternyata terulang lagi, gitu loh. Nah, setelah kejadian yang gue ceritain itu, di tahun 2019 mall ini dibangun ulang, udah beroperasi kembali dengan nama yang berbeda. Tapi tetap sampai saat ini mall ini sepi pengunjung, Bi, Nat. Sampai sekarang sepi. Sampai sekarang sepi. Nah, usut punya usut, beberapa orang Bogor percaya mitos. Lo tau nggak ada ikon kota Bogor tuh Tugu Kujang? Nggak tahu gue. Kalau lo keluar tol Bogor, kan ada kayak satu monumen gede gitu tuh. Oh ya, tahu. Nah, di depannya tuh ada Tugu Kujang namanya, Bi. Oke. Nah, orang-orang percaya bangunan yang lebih tinggi dari Tugu Kujang, percaya atau enggak, pasti akan ada hal mistis dan itu tuh nggak laku. Nah, terbukti sama mall yang gue ceritain tadi. Oh shit. Oh. Jadi berarti sampai detik ini masih buka, cuma udah nggak ada pengunjung aja. Iya, udah jadi mall ketiga, Nat. Heeh. Tapi sepi aja pengunjungnya. Oh, masih beroperasi? Masih dengan mall ketiga. Anjing, berani banget. Tapi tadi kan lo bilang di mall yang pertama itu anak kecil yang jatuh. Di mall yang kedua itu mobil yang jatuh. Iya. Kira-kira di mall yang ketiga ini pernah kejadian hal yang sama nggak ya?